Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah zat yang selalu memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menutup hidup kita dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih muamalah dalam bahasan motivasi untuk mencari rezeki yang halal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talabi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun lamban rizki itu darinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal, ambil apa saja yang halal dan tinggalkan apa saja yang diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih hadisnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengiringkan ketakwaan itu dengan mengusahakan mencari rezeki.
dengan cara yang bagus. Mencari rezeki dengan cara yang bagus. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah mencari rezeki dengan cara yang bagus, ini bagian dari ketakwaan. Karena ketakwaan itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang dinyatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballahi wa anta tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Beliau mengatakan takwa itu, ketika beliau ditanya tentang takwa, takwa itu adalah engkau melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mengharapkan balasan dari Allah. Sekaligus engkau meninggalkan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi takut terhadap sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mencari rizki yang bagus, yang baik, ini diperintahkan oleh Allah. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir hadis akan disebutkan. Nah, ini bagian dari ketakwaan. Nah, jadi Nabi SAW memerintahkan untuk bertakwa, kemudian merinci di antara bentuk ketakwaan tersebut. Di antaranya yang ingin ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah memperbagus dalam mencari rezeki. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan agar kita terus berusaha, agar kita tidak malas bekerja, agar kita tidak berputus asa. Nabi mengatakan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati dia, sampai dia mengambil semua rizkinya, memenuhi semua rizkinya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Ini menjadi sebuah poin penting bagi kita bahwa sebuah jiwa akan ada rizkinya. Sebuah jiwa akan senantiasa ketika dia hidup, maka akan ada selalu rizki bersamanya. Rizki itu akan ada bersama dengan jiwa yang hidup. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, hidup itu berbanding lurus dengan adanya rizki. Oleh karenanya ungkapan ini hadir dari Nabi SAW untuk memotivasi para hamba agar mereka berusaha, fa'ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rizki. Kenapa? Karena jiwa itu enggak akan mati sampai mengambil semua rizkinya. Artinya akan ada rizki selama ada kehidupan. Adanya rizki itu bersama dengan hidup para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup maka dia akan ada rizkinya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan berputus asa. Jangan malas. Terus berusaha. Karena selagi hidup maka akan ada rizkinya. Wa in abta'a anha. Nabi SAW mengingatkan hal ini. Walaupun lamban rizki itu darinya.
Nah, di sini juga penegasan agar kita bersabar ketika kita diuji dengan kelambanan rizki yang datang kepada kita. Keterlambatan rizki bukan karena ya lambat karena dihadang ya oleh makhluk-makhluk yang lain, sementara ketika itu Allah inginkan berikan rizki kepada hamba tersebut. Bukan maksudnya Allah tidak mampu menghilangkan ya penghalang itu. Karena memang Allah menghendaki lambannya rizki itu. Bisa jadi dikarenakan pertama Allah ingin uji hamba tersebut. Dan kemudian bisa jadi adalah hamba tersebut memiliki penghalang-penghalang yang ya semestinya rizki itu tiba lebih cepat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas Nabi SAW mengkabarkan ada rizki yang lamban dari waktu yang diinginkan oleh hamba tersebut, lamban. Maka di sini kita bersabar. Ingat, lamban di sini bukan maksudnya Allah menetapkan di satu waktu lantas ada makhluk yang mampu untuk menghentikan dan memperlambatnya. Bukan itu maksudnya. Karena hal ini akan menetapkan ya ketidakmampuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan lambannya rizki itu. Allah menginginkan rizki itu lamban dari kita. Bisa jadi, sudah kita sebutkan tadi beberapa faktornya. Yang pertama adalah memang Allah ingin uji. Ingin uji. Yang kedua, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki rizki itu dihalangi dengan apa saja yang menjadi dampak terhadap perbuatan hamba tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu Nabi SAW mengulangi perintah untuk bertakwa. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, penegasan seperti ini, perulangan perkataan fungsinya adalah penegasan. Dan penegasan ini kenapa ditegaskan? Takwa itu di awal sudah disebutkan, kemudian kembali setelah menyebutkan untuk memperbagus rezeki, mencari rezeki, ya karena jiwa itu tidak akan mati sampai mengambil rezekinya walaupun lamban, ditegaskan lagi untuk bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara ketakwaan dengan bagusnya rezeki. Adanya hubungan antara ketakwaan dengan bagusnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang hamba dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, sebisa mungkin dia lakukan hal itu, maka ya ja'allahu makhraja, Allah jadikan adanya jalan keluar baginya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka, yang dia tidak duga. Lihat, ada hubungan dampak yang dihasilkan dari ketakwaan, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan takwa dengan memperbagus rezeki, memperbagus rezeki, mencarinya, mengusahakannya, ya. Ini bagian dari ketakwaan, maka akan didapatkan rizki insyaallah ta'ala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbagus dalam mencari rezeki. Lalu Nabi SAW memberikan rincian cara untuk mencari rezeki itu yang bagus. Gimana yang bagus cari rezeki? Rasulullah tegaskan di akhir hadis tersebut, khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Khudhu, ambillah oleh kalian, ma halla, apa saja yang halal,
zatnya halal, caranya halal. Wada'u ma hurrima, dan tinggalkan apa saja yang diharamkan. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lebih-lebih para hamba Allah, ya. Di zaman ini, mungkin inilah zamannya di mana orang tak lagi peduli dengan ya apa yang didapatkannya, cara untuk mendapatkan rizkinya. Asalkan dia bisa makan, dia bisa menyambung hidupnya. Begitu katanya. Ya. Perbagus dalam mencari rezeki, ambil yang halal, caranya halal, zatnya halal. Tinggalkan yang diharamkan, zatnya diharamkan, caranya diharamkan. Tinggalkan. Nabi SAW mengkabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian satu zaman yang orang-orang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Dia tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya, dengan apa dia mengambil hartanya. Akan datang, benar-benar akan datang kepada manusia satu zaman yang seseorang itu dia tidak peduli dengan apa dia mengambil hartanya. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dari yang halal, dari yang haram. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram? Baik itu zatnya maupun caranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barangkali ini zamannya, padahal begitu mudah sebenarnya dan begitu banyak hal-hal yang halal ketimbang yang haram. Buktinya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah merinci yang haram dan tidak merinci yang halal. Menunjukkan bahwasanya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Paham ya? Allah tentunya adalah zat yang fasih dalam berbicara. Kita saja kalau mau menjelaskan beberapa hal, ya, dan cuma terbedakan antara dua hal saja, ya, yang ini berlawanan. Kalau ada yang banyak dan ada yang sedikit, maka kita cukup menyebutkan yang sedikit, menyisakan yang banyak. Paham nggak? Gitu toh? Nggak bagus kalau kita menyebutkan yang banyak, capek kali, ya kan? Kita sebutkan, kita rinci yang banyak, ya. Tapi cukup kita katakan, ya, yang sedikit kita sebutkan, sisanya yang demikian. Gitu. Nah begitu juga kalau kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, itu yang disebutkan selalu adalah yang haram, yang disebutkan yang haram. Dengan rinci. Adapun yang halal nggak disebutkan. Kenapa? Karena yang halal banyak. Yang halal banyak. Kenapa kok yang sedikit, ya, itu disebutkan? Kenapa yang disebutkan itu yang haram? Karena yang haram itu sedikit, para hamba Allah. Baik, ya, seperti itu para hamba Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka wajib bagi kita untuk mengambil, mencari, mengambil zat yang halal dan dengan cara yang halal, para hamba Allah. Jangan kita ambil sesuatu yang menjadi harta bagi kita, bahkan kita mengkonsumsinya, itu zatnya haram,
dan caranya haram. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dahulu saja beliau mengajarkan kepada anak-anak semenjak dini untuk meninggalkan hal-hal yang haram, menjauhi perkara-perkara yang haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan akhadal Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamris sadaqati. Hasan putranya Ali radhiyallahu anhuma pernah mengambil satu biji kurma dari kurma sedekah. Faja'ala fi fihi, lalu dia menjadikannya di mulutnya, mau dikunyah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kih, kalau bahasa kita, gitu ya. Apa maksudnya? Liutrihaha, agar dia itu membuangnya, memuntahkannya. Semakala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ama sya'urta anna la na'kula sadaqah anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau menyadari bahwasanya kita ini enggak boleh makan harta sedekah? Enggak boleh makan harta sedekah. Ya, tapi anehnya orang yang ngaku keturunan Nabi malah minta sedekah, ya. Malah makan harta sedekah dari orang yang ngaku keturunan Nabi. Ya. Maka di sini ada dua. Ini buah si malakama. Ya. Makan harta sedekah orang-orang kepadanya. Orang-orang yang ngaku turunan Nabi saat ini. Yang ngaku turunan Nabi saat ini ngaku ya turunan Nabi, tapi dia makan harta sedekahnya orang. Maka bisa jadi dia bukan turunan Nabi sehingga sedekah itu halal bagi dia, atau dia turunan Nabi yang benar-benar durhaka sama Nabi karena haram untuk makan sedekah. Nah begitu, tinggal pilih saja ya. Buah si malakama berarti, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah begitulah Nabi SAW ya mengajarkan kepada cucu beliau ya semenjak dini untuk menghindarkan makanan-makanan yang haram, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih dampaknya? Apa sih sanksi hukumannya? Apa yang kita dapatkan makan makanan yang haram? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak diterima doanya. Nah itu bahaya. Berinteraksi dengan yang haram ini bikin doa kita tumpul, gak makbul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Faqala, maka Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama. Para nabi itu diperintahkan untuk makan yang baik, orang beriman juga demikian. Enggak ada kekhususan. Summa dzakara ar-rajula, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yutilus safar, yang dia jauh dalam perjalanan jauh, safar, asy'asa aghbara, dia itu acak-acakan dan berdebu, kumal. Yamuddu yadihi ila sama, dia itu menengadahkan tangannya ke langit. Orang safar itu makbul doanya. Orang yang acak-acakan rambutnya, pakaiannya, itu makbul doanya. Berdebu juga demikian. Karena ini kondisi memelas. Ya. Yamuddu yadihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ini juga adab dalam doa. Jadi orang ini punya beberapa, ya, setidaknya ada 5. 5 apa? 5 sebab dia berpotensi makbul doanya. Pertama, dia itu safar. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Di antaranya da'watul musafiri, doa orang yang safar. Itu 1. Orang ini safar, makbul doanya. Kemudian asy'asa, kondisinya acak-acakan, kumal. Kita katakan kondisi ini kondisi yang memelas, paham ya? Nah, kalau orang dalam kondisi dia parlente, minta-minta, oh payahlah mau dikasih, ya kan? Tapi kalau kondisinya apa? Oh, kumal, acak-acakan, potensi besar kalau dia minta dikasih. Tambah lagi aghbaro, berdebu dia, nampak debunya, ya, mukanya itu kena pasir atau kena debu begitu ya. Ya orang ini kasihan banget gitu kan. Maka semakin, ya, seperti itu. Kalau dia minta, apalagi mintanya sama Allah. Sama manusia saja, manusia akan berempati dengan kondisi orang seperti itu. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit, ini adab dalam doa. Nabi SAW itu bersabda, innallaha hayyun karimun. Allah sesungguhnya Allah itu zat yang maha, ya, zat yang memiliki sifat malu, kemudian karim, yang suka memberi, mulia. Allah itu malu kepada hambanya yang menengadahkan tangannya kepadanya lalu mengembalikan dalam kondisi kosong. Allah malu. Jadi itu adab dalam berdoa, minta tangannya dinaikkan ke atas. Nah seperti itu. Mau begini, ya, begini, begini, pokoknya dia minta. Ya kita saja kalau ada orang mintalah, itu preman. Tapi kalau minta, gitu ya. Itu, oh iya orang ini butuh, tapi mintalah. Nah ini mah preman, ini malah kita payah mau ngasih, betul nggak? Tapi kalau mintalah, nah gitu dia sopan, tahu ini berarti memelas orang ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian dia panggil ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia puji Allah dengan panjang, wahai Tuhanku. Rabb itu adalah zat yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah itu tercakup padanya 3 perbuatan Allah di alam semesta, menciptakan, menguasai, dan mengatur. Jadi dipanggil dengan seperti itu, wah itu merupakan pujian. Ya. Jadi memanggil nama Allah ketika meminta kepadanya itu adab. Makanya Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Di antaranya Rabb itu, paham ya? Gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan 5 hal yang menjadi sebab baginya untuk mendapatkan peluang
terkabulnya doa, namun permasalahannya satu, yaitu dia berinteraksi dengan yang haram. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana bisa dikabulkan untuk dia? Lihat, ya. Enggak akan dikabulkan. Andaikan satu saja seorang hamba punya sebab terkabulnya doa tanpa ada penghalangnya, itu makbul doa. Tapi 5 pun sebab yang dimilikinya, namun satu saja sebabnya, yaitu dia berinteraksi dengan yang haram, baik itu pada apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, apa yang dipakainya, apa yang masuk ke dalam perutnya, itu bikin tumpul doanya. Itu satu dampak dari berinteraksi dengan yang haram, harta yang haram. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Makanya jangan kita berburu sangka kepada Allah ketika doa-doa kita itu kok enggak makbul-makbul ya. Kenapa ya? Maka coba diantaranya perhatikan terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahaya berikutnya dari harta yang haram, dihilangkan dan dihapus keberkahan. Kita sering sebutkan makna keberkahan itu ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama adalah subutul khairi, tetapnya kebaikan. Yang kedua kasratul khairi, banyak kebaikan. Yang ketiga ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebaikan. Yang keempat istimrarul khairi, berkelanjutan kebaikan. Ini dihapuskan dari harta yang didapatkan dengan cara yang haram atau zatnya haram, dihapuskan kebaikan-kebaikan seperti ini. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, inilah kerugian, ini dampak buruk dari harta yang haram. Allah berfirman tentang riba. Itu merupakan salah satu dari cara mendapatkan harta haram. Riba, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah menghancurkan, Allah menghilangkan, menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah hilangkan, Allah hancurkan. Tidak ada kebaikan ya pada harta haram tersebut. Di antaranya adalah yang didapatkan dengan cara melakukan riba. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seseorang yang memperbanyak riba melainkan hasil akhirnya adalah menjadi sedikit berkurang. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Jadi kalau kita ngambil harta riba, melakukan riba, itu bukan jadi banyak. Banyak pun akan menghasilkan sedikit. Makanya para hamba Allah, ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba itu para hamba Allah, ya. Rasulullah mengkabarkan demikian, ya. Ila qillatin, menuju sedikit, menunjukkan pengurangan dia. Ya, menunjukkan pengurangan, dan itu mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan. Jadi pelakunya, ya. Barangkali ada yang merasakan itu. Ya. Dan orang-orang yang saat ini mungkin yang dia berkecimpung, bergelut, ya, menekuni, bahkan membela-belain riba itu, saat ini sedang jaya-jayanya. Jaya-jayanya itu saat ini, nanti itu akan, ya, akan menuju sedikit, itu pasti. Gak mungkin Allah dusta dengan firman-Nya, gak mungkin Rasulullah SAW itu dusta dengan sabdanya, gak mungkin. Pasti menuju sedikit. Ya. Betapa banyak, ya, para pengusaha-pengusaha yang mengakui hal tersebut. Memang awalnya dia mengatakan kalau enggak dengan bantuan bank, itu dari mana Ustadz mau bisnis? Itu barangkali yang sebenarnya lip service saja itu. Dia akui bahwasanya ini lintah darat ini. Kalau mau dikatakan buaya darat kurang cocok kan? Kalau targetnya buaya darat itu perempuan masalahnya. Kalau lintah darat apa ya? Darah kali ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi maksudnya nyedot terus, nyedot. Benalu sesungguhnya. Ya. Sampai kering kerontang itu terkadang yang disedotnya. Ya. Kalau kita lihat benalu itu sampai pohon yang menjadi objek korbannya itu sampai apa? Sampai dia habis dedaunannya, sampai dia kering bahkan mati. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pasti ini akan menghasilkan, ya, kepada kehancuran, ya, kehilangan keberkahan. Contoh yang lain, bentuk cara yang diharamkan di dalam mencari rezeki, namun juga menghancurkan, ya, menghancurkan keberkahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lilribahi. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sumpah itu melariskan barang dagangan namun menghancurkan keuntungan, keberkahan. Ya. Cobalah kalau kita lihat orang yang banyak bersumpah. Wah, demi Allah, sumpah pocong. Ada yang gitu. Sumpah pocong haram ya. Atau dia sumpah-sumpah yang lain. Ya. Kalau disebutkan nama selain Allah, syiriklah dia, kan gitu ya. Lebih parah lagi. Ya. Atau kita katakan orang supaya yakin gitu ya. Pak Haji, ini sini Pak Haji, ya. Pak Jenggot, yang jenggotan. Bu Hajah, nih halal, ini disebutkan demi Allah gitu ya, untuk menguatkan. Ini bagus nih barang ya, demi Allah. Pak Haji, cobalah sambil dirangkul ya. Coba, ya. Rupanya benar memang. Tidak dusta, tidak bohong, sesuai dengan kenyataan. Cuma orang mau diyakinkan dengan banyak sumpah. Enggak ada dusta,
tidak ada bohong dan terbuka. Ya. Tapi sumpahnya banyak, laris ini barang dagangannya, tapi bisa menghilangkan keberkahan dan keuntungannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik para hamba Allah, berikutnya bahaya dan sanksi hukuman harta haram adalah kerugian dan kebinasaan. Kerugian dan kebinasaan. Kenapa? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena yang ditentangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti riba. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang menjadi sisa dari riba bila kalian benar-benar beriman. Maka apabila kalian tidak lakukan, kalian tidak tinggalkan riba itu sisanya, maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini dan itu, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Berani nggak kira-kira? Ya. Namun apabila kalian bertobat, maka untuk kalian modal pokok harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li aklir riba atau li akilir riba, dikatakan pada hari kiamat kelak bagi orang yang makan riba, khudh silahaka lil harbi, ambil pedangmu, ambil senjatamu untuk perang. Qala fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, bila engkau tidak lakukan itu, ya, yaitu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Demikian. Siapa yang mampu, ya, melawan Allah dan Rasulnya? Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kalau Allah sudah yang merangi, hancurlah sudah, ya. Nah, ini penegasan bagi, ya, ancaman yang kedua tadi, kerugian yang kedua. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani warahmatullah. Bahaya harta riba, harta haram adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi orang yang mengkonsumsi harta yang haram, mengambil harta yang haram. Dari Abu Wa'il Al-Asadi rahimahullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man halafa yamina sabrin liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Siapa saja yang bersumpah dengan sumpah seperti orang yang sabar, ya, maka untuk dia mengambil harta seseorang muslim dengan sumpah itu, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita ulangi tadi bunyi hadisnya. Man halafa yamina sabrin liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang bersumpah dengan sumpah sabrin. Sabrin maksudnya imsak, menahan. Maksudnya untuk menahan harta orang lain. Liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin, agar ya dia bisa mengambil dengannya harta seorang muslim, maka dia bertemu kepada Allah dengan Allah kala dalam kondisi Allah murka kepadanya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, nah hati-hati kita. Ya, Allah murka, Allah marah kepada orang yang mengambil harta sesamanya. Ini cara ya untuk mendapatkan harta haram ya dengan cara mengambil atau bersumpah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya mendapatkan kutukan. Ya, dampak atau bahaya dari harta haram adalah mendapatkan kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? At-tardu min rahmatillah, yaitu terusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah orang yang mengambil harta dengan cara riba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa syahidaihi. Ya. Jabir mengatakan radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Hadisnya riwayat Muslim. Kata Jabir radhiyallahu an, tadi makna yang sama dari Abdullah bin Mas'ud ya. Tapi ini lebih banyak yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu an. Kita pakai hadis Jabir ya. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kutukan bagi orang yang makan riba, memberi makan riba, mencatat riba, dan dua saksi riba. Beliau mengatakan mereka itu sama. Masya Allah. Padahal yang untung di sini adalah yang makan riba, paham nggak? Yang untung di sini adalah orang yang makan riba. Yang ngasih makan dengan riba, dia yang dirugikan. Ya, saksi riba kadang nggak dapat apa-apa, malah dia dapat dosa. Sama saja mereka. Ya, kalau zaman ini nggak lasat. Ya mungkin ada yang mengatakan enggak lah, malah saksinya itu dapat untung berapa kan gitu ya. Ya, pencatatnya juga yang nyatat itu dapat untung berapa dia. Cuan besar ini kan gitu ya. Ya. Nah, oke, kita katakan orang yang dikasih makan dengan riba ini pasti orang yang dirugikan. Ya. Maaf, orang yang ngasih makan riba karena dia apa? Keluar dananya, uangnya yang dihisap, ya. Tapi tetap saja kata Nabi SAW mereka sama dalam dosa. Kenapa? Karena sebab mereka lah terjadinya riba. Mereka unsur yang membantu terjadinya riba, kemunculan riba itu. Maka mereka mendapatkan dosa yang sama. Seperti itu. Mau yang satu dirugikan, yang satu untung besar, satu untung kecil, sama mereka.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya jangan mau ya, jangan mau, lebih-lebih kalau yang dirugikan. Jangan mau untuk terlibat dalam riba. Karena akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya riba, cara yang lain dalam mendapatkan rizki yang haram itu, cara yang haram ya, dalam mendapatkan harta itu juga menghasilkan kutukan. Seperti contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Ada juga bunyi lafaz begini, la'natullahi 'alar rashi wal murtashi. Kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyuap dan disuap. Kalau nyuap itu berpahala orangnya. Tapi kalau nyogok, nah itu dah maksudnya suap, sogok tadi itu haram. Yang disuap walaupun enak dia disuap, tapi dia dapat kutukan. Yang tak enak yang disogok ya. Kan sakit disogok. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dikutuk sama saja mereka dapat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ini menunjukkan ini para hamba Allah ya. Kutukan berlaku bagi orang-orang yang berinteraksi dengan perkara yang haram. Demikian pula orang yang mencuri, Allah mengutuk ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la'anallahu sariqa. Allah mengutuk seorang pencuri. Yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu. Dia mencuri telur lalu dipotong tangannya. Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Dia curi ya tali lalu dipotong tangannya. Lihat. Ya. Oh, jangan sampai ya seperti ini. Lihat dikutuk. Orang yang mencuri, orang yang riba, orang yang nyogok dan yang disogok, yang orang yang berinteraksi dengan riba. Gitu juga orang yang merampas harta. Dalam hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah batas tanah. Dirubah batas tanah. Maksudnya ngambil harta tanah orang lain. Ya. Ambil tanah orang lain. Ini hadisnya riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya jangan merubah batas-batas tanah. Nah, kita dapatkan kadang ini ada sebagian petani ya, dengan maksudnya alasannya dia merapikan betengan lahannya, ternyata lahan orang lain yang di kok bisa jalan itu makin lebar tanah dia. Rupanya ya ketika setiap kali nanti dia mau ngolah tanah itu, ya betengannya apa? Ya dikeruk sama dia. Awalnya 1,5 cm.
setiap 3 bulan sekali kayak gitu, apa enggak? Kawan sebelah yang ini, loh tanahku kok jadi segini katanya. Kawan ini bergerak tanahnya. Pokoknya kalau ngambil dia, ya tanah orang lain, nah ini dia, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, ya, kutukan Allah berlaku bagi orang yang berinteraksi dengan khamr, minuman-minuman keras. Pokoknya yang memabukkan, itu disebut khamr. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap memabukkan itu adalah haram. Jadi apa saja memabukkan, ya, itu khamr dan haram. Mau itu padatan, mau itu cairan, mau itu serbuk, mau itu gas. Kalau di zaman ini mungkin 4 jenis ini ada semua, ya. Kalau di zaman Nabi dulu SAW itu cairan saja. Tapi Nabi memberikan satu kaidah, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, lihat itu. Itu dia. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi setiap yang memabukkan sama dengan khamr, sama dengan haram, gitu dia. Apapun bentuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lu'inatil khamru ala asyrati aujuhin." Khamr itu dikutuk melalui 10 sisinya. Bi'ainiha, dengan zatnya, wa asiriha, yang memerasnya, wa mu'tasiriha, yang, ya, orang memerasnya, kemudian orang yang minta diperaskan, wa ba'iha, yang menjualkannya, wa mubta'iha, yang membelinya, wa hamiliha, yang membawanya, wal mahmulati ilaihi, yang dibawakan kepadanya, yang minta dibawakan kepadanya, ya, wa akili samaniha, yang makan dari hasil jual belinya, wa syaribiha, yang minumnya, wa saqiha, dan yang menuangkannya. Coba bayangkan semuanya dikutuk. Ada orang mungkin dia enggak minum. Dalam bayangan kita yang minum pasti jelek, kan gitu kan? Padahal yang jual itu lebih, ya sama, jelek gitu loh. Dikutuk juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang jual ini bisa jadi lebih parah dosanya. Kenapa? Karena sebab dialah orang jadi minum minuman keras. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya, dampak berikutnya dari harta haram adalah azab kubur. Azab kubur. Kemudian ini enggak kita sebutkan apa namanya dalilnya. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat dengan asar, ya. Kemudian azab di akhirat, ya. Dan yang terakhir kita sebutkan, ya, tidak diterima sedekahnya, yang bila diambil dari, ya, harta haram tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada sesi soal jawab karena sudah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.